Pas FM Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama dengan Amel. Kali ini di program Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema terkait dengan surga dalam bertetangga, ya. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa via SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa gabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama dengan saya kali ini ada Ustazah Asna Dhurufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Neng ya? Alhamdulillah. Iya, Mbak Amel juga ya? Alhamdulillah. Oke, dan kali ini temanya surga dalam bertetangga. Ini karena bagaimanapun juga tetangga, yang namanya tetangga ini saling membutuhkan ya, Neng ya. Tapi kadang-kadang itu ada konflik-konflik di dalam bertetangga. Nah, ini seperti apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi segenap pengurus Jamiah Pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighah, dan pecinta pendengar setia Radio Pas FM yang berbahagia, karena di hari Jumat ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kali ini temanya surga dalam bertetangga. Teringat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin familiar di telinga kita, Mbak Amel. Sabda beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia tidak menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau lebih baik diam kalau tidak bisa. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk bermasyarakat memang tidak mudah, karena Islam menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga dengan tidak menyakitinya, baik itu menyakiti secara lisan, nggih Mbak Amel kan? Karena kadang mak ceblung tidak sadar kita menyakiti hati tetangga, baik secara fisik dan verbal. Agama Islam itu benar-benar melarang dan mengingatkan kepada kita semua, karena hubungan bertetangga termasuk hubungan kemasyarakat yang penting dan dapat menghasilkan rasa cinta, kasih sayang, dan persaudaraan antar umatnya. Apa sih tetangga itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Bisa dikatakan tetangga yang jauh, bisa dikatakan tetangga yang dekat. Ada ungkapan yang mengatakan tetangga dekat adalah tetangga yang jaraknya 10 rumah, ada yang mengatakan 40 rumah, Ada yang mengatakan tetangga dekat itu adalah saudara kita, muslim nggih, muslim.
dan tetangga yang jauh adalah saudara kita yang non-muslim. Ini hanya ungkapan dan istilah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa tetangga adalah orang yang mendengarkan azan. Jadi orang yang mendengar azan di musola, di masjid itu adalah tetangga. Jadi dari pengertian tetangga tersebut banyak kasus karena tidak bisa menjaga hubungan harmonis sehingga membuat kerukunan antar masyarakat niku renggang. Contoh, ketika nyuwun sewu tanamannya mangklung, ting dalamnya tetangga samping, nah itu bisa menimbulkan cekcok. Kalau kita tidak bisa saling menghargai, mengerti, bersikap egois dan tidak mudah memahami. Jadi manusia niku yang penting saling faham agar tidak menjadikan kesalahpahaman. Selama ini yang memunculkan konflik di antara tetangga itu kan karena ada something, ada something mungkin didasari dari latar belakang yang memang tetangga itu tidak menyukai dengan salah satu tetangganya, atau ada konflik yang tadi tanamannya atau pagar rumahnya atau mungkin hewan peliharaannya. Nah itu yang benar-benar harus diperhatikan dalam kita bermuamalah atau bermasyarakat. Sebenarnya manusia itu bisa ada dua ya, bisa hidup sendirian. Bisa hidup sendirian artinya kita hidup contoh di pucuk gunung, kita beribadah, kita sholat pun masuk surga karena kita tidak berhubungan dengan orang. Yang kedua, kita hidup dengan berkumpul dengan masyarakat. Ada hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang duduk bersama orang-orang, sabar duduk 1 jam saja, itu pahalanya lebih agung daripada sholatnya orang yang sendirian selama 40 tahun. Jadi seperti itu Mbak Amel. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada orang tuamu, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi ayat ini menyeru banyak kebaikan, salah satunya berbuat baik kepada tetangga. Karena berbuat sebaliknya sombong dan membangga-banggakan diri. Nah ini biasa kita jumpai nggih di masyarakat, mungkin dari tetangga satu kepada tetangga yang lain nyuwun sewu agak pamer. Saya kemarin habis beli ini Mbak. Nah kalau yang diajak berbicara itu orang yang nyuwun sewu ada sedikit rasa panas atau rasa iri. Nah, itu akan ngobong. Jadi sebaiknya tadi yang dikatakan Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut, begitu Mbak. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya. Karena memang sehari-hari kita berkumpul dengan tetangga gitu ya. Jadi ada banyak hal yang menarik pastinya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa bergabung di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas satu tema menarik terkait dengan surga dalam bertetangga. Sudah ada yang bergabung nampaknya 385-877. Kita angkat dulu Neng ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Dari siapa ini? Dari Ibu Arimbi Lasem. Dari Ibu Arimbi, mau bertanya Ibu? Iya, mau bertanya. Ini sama Mbak siapa ya? Neng Asna. Mbak Isna. Asna. Mbak Asna. Iya.
maafkan, mau bertanya solusinya gimana gitu, cara menyikapinya. Pada keponakan, yang satunya tuh cucu keponakan, jadi menantu keponakan gitu. Tiba-tiba itu diam ke saya. Padahal kemarin-kemarin tuh ndak apa-apa, saya tuh ya ndak merasa bersalah. Tapi kenapa kok saya didiamkan beberapa hari ini? Saya ya jadinya ya ikut diam gitu. Lah, ini solusinya gimana? Minta penjelasannya sedikit. Terima kasih ya atas solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arimbi. Ini gimana nih? Tidak tahu alasannya kenapa. Nah ini mungkin banyak juga ini, tidak hanya Bu Arimbi saja gitu ya. Tidak tahu alasannya kenapa tiba-tiba didiamkan. Nah ini bagaimana kita mensikapinya ini, Neng? Monggo. Kalau mensikapinya memang tidak mudah, Ibu Arimbi, memang tidak mudah. Tapi bagaimana kita untuk tetap memperbaiki dia, baik, tetap bersikap baik kepada dia, sabar, karena pahalanya sabar itu luar biasa. Kalau memang didiami, dicoba perlahan, ditanya kenapa kok mendiami, malah jangan malah membalik diam, gitu. Kalau membalik diam nanti malah tidak akan menemukan solusinya. Coba Ibu Arimbi matur sama keponakannya, ada salah apa dengan saya sehingga kok terjadi seperti ini. Karena mungkin namanya orang di belakang ada yang nyon sewu namimah. Namimah niku mengadu domba, Mbak. Sehingga menimbulkan konflik. Nah, niku harus ditelusuri sebab-sebabnya dulu dengan cara pendekatan. Kalau sudah didekati masih belum bisa, didekati lagi. Didekati lagi belum bisa, didekati lagi. Kalau sudah tidak bisa nggih pun didongake mawon. Disabari mawon. Nah niki ada kisah nih, kalau teringat Imam Ahmad niku nggadahi dua orang tetangga yang masih muda-muda. Imam Ahmad niku nate diutus tenggene daleme tetangga niku. Pak panjenengan kesini nggih, bahasane kula nggih. Pak panjenengan kesini ke tempat kula. Sudah sampai di tempat beliau, Imam Ahmad niku disuruh kembali lagi, Mbak Mel. Dengan kembali lagi ditimbali lagi. Pak jenengan kesini lagi sampai 3 kali. Akhirnya Imam Ahmad niku mboten duka. Kalau dapat kita sebagai manusia biasa pasti marah nggih. Oh gak ono perlune apa-apa kok kon moro kon balik ngoten cara nggih. Tapi Imam Ahmad selalu berpegang bahwasanya saya berbuat baik bukan hanya karena untuk mendapatkan simpati orang manusia, tapi itu sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Ibu Arimbi tetaplah coba didekati dengan sikap yang dingin, baik nggih, betul perlu marah-marah. Karena kalau marah-marah bagi saya tidak menyelesaikan masalah. Jadi disabari Bu Arimbi ya. Dibicarakan juga ya. Betul, tidak hanya ikut diam karena nanti masalahnya tidak tahu seperti apa gitu ya. Nanti munculnya suudon. Pasti gerok-gerok ngeten. Nah, itu nggak boleh. Oke, biar lebih jelas lagi Bu Arimbi gitu ya, duduk bareng mungkin gitu bagaimana solusinya juga ya. Oke, terima kasih untuk Bu Arimbi. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877 atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan surga dalam bertetangga ini, Neng ya. Karena memang banyak sekali karena memang orang terdekat dengan kita adalah tetangga gitu ya. Oke, monggo Neng. Oke. Jadi Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita. Sabda beliau, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Ketika ditanya kepada sahabatnya, siapa orang itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Nah niki, dari hadis di atas Rasulullah bersumpah sampai 3 kali dengan nama Allah. Bahkan beliau menjatuhkan vonis yang sangat keras, tidak beriman orang yang menyakiti hati tetangganya.
dari pernyataan Rasulullah SAW ini bahwa tergambar hubungan bertetangga menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Jadi nyuwun sewu, ada orang ibadahnya baik, sholat qiyamul lailnya oke, rajin puasa, tapi masih sering nyakitin hati tetangga. Nah itu besok ketika di akhirat itu ada orang yang nyuwun sewu Mbak Amel, atau daruna minal muflis. Ya Rasulullah, akan ada orang yang bangkrut, ganjarannya itu karena apa? Kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang memusuhi tetangganya dan memutus silaturahim. Ketika itu ada seseorang berhadapan dengan Allah untuk mengadukan, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya, ampun riyen Gusti, dulu tuh pernah menyakiti saya, tidak meminta maaf saya. Allah dawuh, sholat tempek diminta oleh orang yang meminta pertanggungjawaban tadi. Tagi, ya Rasul, saya puasa Senin Kamis, saya puasa sunnah. Datang lagi, jangan dulu ya Allah, bukan Rasul ya Allah jangan dulu ya Allah. Dulu tuh pernah mulutnya mencaci maki saya. Datang lagi, ya Allah, ini sedekah saya. Datang lagi itu, ampun riyen Allah, karena dulu hatinya sangat dengki ketika saya mendapatkan nikmat dari Allah. Ya Allah, begitu sangat pentingnya hidup dalam tetangga niku. Makanya kalau mboten patos cocok cocok tek mboten cocok, ampun ngelek-ngelek. Karena nanti jatuhnya akan membicarakan aib orang, atau yang biasa disebut gibah. Gibah bin gosip. Karena gibah niku dawuhipun Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi orang yang gibah alias gosip, membicarakan aib orang, niku diibaratkan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Masya Allah, daging yang sudah mati itu diibaratnya dimakan. Jadi sungguh hal ini adalah kritikan keras dari Allah bagi para penggunjing. Nah sekarang kan gunjingnya buatannya hanya di lewat list, ada lidah digital. Ada lidah digital. Tadi dikatakan bahwa cocok tek boten cocok, ampun ngelek. Iya, menarik sekali, karena memang kalau kita bertetangga lagi duduk-duduk bareng tetangga, nah asik itu ya. Kayaknya untuk miceti tetangga ini lumayan kuat deh. Iya, nah ini lika-liku dalam bertetangga. Dan itu pasti ada. Iya. Oke, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu mitra pas. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. Masih di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan di pagi hari ini kita masih membahas satu tema menarik terkait dengan surga dalam bertetangga. Bersama dengan narasumber Ustadzah Asna Dorufa Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di
085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Sudah ada yang gabung, ada Ibu Nur ini di Margorejo, Neng ya, ada Ibu Nur yang kali ini bertanya terkait bagaimana cara menyikapi tetangga yang sering membicarakan kita karena kita tidak pernah nongkrong dengan memaki kita, memfitnah kita. Santai mawon. Itu udah biasa. Dimantepke atine, dikencengke manae nggih, dikencengke manae. Pun sabar mawon. Kesane ganjarane dipek panjenengan. Ganjaran salate sing gunjing. Ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja nggih. Jadi memang umat Islam niku sudah selayaknya harus mampu menjaga lisan. Baik itu lisan yang ada di tubuh kita maupun lisan lidah digital. Karena bahaya. Sekarang kan banyak Mbak tenggene media sosial niku, Masya Allah, ngompor-ngompori, provokasi. Nah, menurut saya hal-hal tersebut daripada kita ikut nimbrung, lebih baik buatan usah gabung, karena orang itu memiliki banyak sudut pandang sendiri-sendiri. Ya itu ya Bu Nur ya. Jadi ya ikhlaskan saja gitu ya. Kalau sabari mawon. Iya. Kalau memang kita tidak bisa mengatasinya seperti itu ya Neng ya. Atau mungkin ada baiknya ketika tadi diomongkan dengan mungkin orang yang membicarakan kita, bagaimana ini Neng? Maksudnya? Ketika kita tahu kita diomongkan oleh si A, nah kita ngomong sama si A gitu. Oke, malah saya toh. Maksudnya kita ngomong kalau si A kok sakit ngoten kan, tadi kasusnya sama kayak ibu yang tadi ditanya. Dan coba Ibu Nur untuk sekali-kali nderek lah kumpul ngoten nggih. Tapi yang namanya orang kan betul ngetos Mbak sibuke kados napa. Iya. Jadi diri sendiri mau. Tapi tetap bermuamalah. Iya, enjoy saja ya. Enjoy mawon. Oke, dilanjutkan lagi nih. Pulang ke EGP mawon. Jadi fenomena menyakiti dan mengganggu tetangga niku memang banyak kita jumpai dengan realitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya tadi yang saya bilang, menanam pepohonan yang cabangnya masuk ke dalam halaman, terus sehingga mengganggu rumah tangga, mengganggu tetangga, bahkan membuang sampah. Ini juga banyak membuang sampah. Orang itu memiliki bayi memiliki menggunakan pampasnya ditaruh di tempat sampahnya tetangga. Ini kan konflik nanti. Harusnya harus saling, yang punya pampas juga harus diletakkan di tempat sampahnya sendiri. Sekarang kan ya Allah. Terus ada lagi orang yang menggali sumur, yang menyerap air dari wilayah tetangganya, membuat pabrik yang bau dan limbahnya terus membuat jendela atau meninggikan bangunan sehingga rumah tetangganya lebih pendek, lebih rendah. Itu kan banyak sekarang. Jadi penjagaan terhadap hak-hak mereka tetangga itu harus diwujudkan dengan usaha untuk memberikan yang baik kepada mereka. Baik ketika kita berhadapan dengan tetangga itu, kita mungkin bisa memberikan hadiah. Ngapunten nggih Mbak, wingi pohone mangga kula mentiyung teng dalem jenengan niki manggane. Niki buahnya. Otomatis si tetangga niku kan rada luluh ya. Oh nggih pun mboten napa-napa, mosok diparingi mboten anu. Dan orang yang nyuwun sewu tadi disakiti hatinya atau didiamkan, coba masakkan ingkung yang enak. Anterin ke rumahnya. Tapi itu tidak mudah mungkin, Mbak. Yang namanya manusia ya. Okay. Terus ada lagi ketika berjumpa kita Mbak atau assalamualaikum gitu. Itu kan sudah bagian dari cara-cara kita agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi kesalahpahaman. Terus lagi membantunya tatkala ia membutuhkan. Misalnya tetangga nabi kerepotan, minta bantuan kepada kita. Kita bisa dan kita mampu dibantu. Jangan kalau minta bantuan tapi kita mampu, kita bilangnya tidak mampu, tidak punya. Tapi juga dilihat ketika saya meminta bantuan itu benar-benar dia meminta bantuan dan segera dikembalikan atau dileweng, kan ada. Nah, itu bisa bahaya.
Terus juga diwujudkan dengan melindunginya dari segala hal yang membahayakannya, baik bahaya-bahaya yang bersifat material maupun yang non material. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, pernah ditanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang rajin qiyamul lail dan puasa sunnah, tetapi ia juga sering menyakiti hati tetangganya. Tadi nggih Mbak Amelia yang saya sampaikan, ada orang yang bangkrut ganjarane. Okay. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan baginya tempat orang itu di dalam neraka. Kemudian ditanya lagi kepada beliau tentang seorang yang melaksanakan sholat wajib, berpuasa Ramadan, bersedekah, namun ia tidak memiliki selain yang disebutkan, tetapi ia tidak menyakiti siapapun. Contoh, wonten tiyang mboten gadah. Sagete namung sedekah roti sak cuwil, atau sedekahnya hanya bisa memberikan senyum, atau sedekahnya dengan tenaganya ketika ada acara-acara contoh pengawasan kerja bakti. Nah, itu akan jauh lebih baik karena dia tidak menyakiti hati. Okay. Jadi siapa yang menyakiti hati sulit obat untuk dicari. Nah, ngoten nggih. Kalau tubuh mengenai pisau mengenai tubuh masih banyak obat dicari, tapi kalau ucapan mengenai hati hendak kemana obat akan dicari. Okay. Itu dari Mitra Pas ya. Ini ada juga yang komentar di Facebook, Solihah Ali, sering jagongan banter-banter losdol, tidak bisa tidur. Nah ini juga kadang-kadang malam-malam waktunya untuk istirahat, untuk tidur, tapi tetangga mungkin kurang pengertian gitu ya. Nah ini juga PR juga untuk kita ya, bagaimana kita hidup bertetangga lah seperti itu. Kita jeda dulu Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, ayo kita masih menunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, pagi hari ini kita masih membahas mengenai surga dalam bertetangga bersama dengan Neng Asnadurufa. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih ditunggu di menit-menit terakhir ini Mitra Pas, sebelum kita nanti selesai di jam 10. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa gabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Menarik sekali karena memang sehari-hari kita bertemu, berpapasan dengan tetangga kita gitu ya. Dan kalau kita masak, yang kecium baunya juga tetangga ya gitu ya. Orang terdekat dengan kita itu adalah tetangga kita. Nah, jadi kita harus senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita gitu ya. Jangan sampai saling menyakiti ya, meskipun tidak jarang gitu kita ada konflik-konflik seperti tadi ya Neng ya, dengan tetangga. Daunnya mungkin tangkai rantingnya pohon, bahkan daun-daunnya ketika musim gugur jatuh di halaman tetangga. Nah ini juga kadang-kadang bisa membuat sedikit konflik dengan tetangga. Nah ini kita harus bisa menyikapinya dengan baik ini ya Neng ya. Monggo Neng, bagaimana ini? Jadi bagaimana cara kita untuk solusi agar kita tetap baik dengan tetangga atau meraih tangga surga seperti di judulnya surga dalam bertetangga. Rasulullah
sangat memperhatikan hak-hak tetangga. Beliau telah berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga, melarang menyusahkan mereka, dan sehingga beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah tadi, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Tetangga yang lebih berhak mendapatkan kebaikan adalah tetangga yang terdekat pintunya kepada rumahmu. Rasulullah bersabda, di antara tetangga yang mempunyai 3 hak adalah tetangga muslim yang berkerabat dengan Anda. Yang kedua, tetangga yang mempunyai 2 hak, yaitu tetangga muslim, dan tetangga yang mempunyai 1 hak, yaitu tetangga nyuwun sewu non muslim. Okay. Jadi dari hadis di atas dapat ditarik benang merah bahwa Islam telah menetapkan hak bertetangga dengan sangat baik, bahkan dengan tetangga yang nyuwun sewu non muslim. Okay. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dan besarnya hak bertetangga di dalam pandangan Islam. Bertetangga dengan non muslim saja membaiki, okay? Apalagi dengan sesama muslim. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha berbuat baik kepada tetangga semampunya. Itu semampune, okay? Kita berbuat baik selagi kita tidak menyakiti hati tetangga dan tidak ngurusi apa yang tadi segerombolan emak-emak ya. Insya Allah hati kita juga akan tentram, tenang, karena kita harus yakin bahwa sedaya niku saking Gusti Allah. Yang penting kula panjenengan itu harus bisa menjaga hablum minallah pada Allah bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Okay. Ini ada Ibu Ida yang sudah bertanya, bagaimana Ustadzah ini akhlak yang baik terhadap tetangga ini. Ini tadi juga mungkin sudah ini ya. Tapi mboten napa-napa nggih. Ya, berbuat baik dengan tetangga, akhlak yang semestinya kita lakukan, memuliakannya, okay? Boten menyinggung perasaannya, tidak menyakiti hatinya baik secara verbal maupun fisik. Terus jika kita masak tadi Mbak Amel, bahkan ada ungkapan Jawa mengatakan luwih HP pager mangkok tinimbang pager tembok, okay? Meskipun nyuwun sewu kita agak kehidupannya kita sederhana, tapi mangkok kita ider teng pundi-pundi. Nah, itu bagian dari memuliakan tetangga, daripada yang nyuwun sewu mangkoknya tidak pernah ider teng tetangga, tidak pernah nyuwun sewu serawung, ya mungkin kan itu ada kemungkinan sibuk kerja, tapi setidaknya kita bisa lah untuk sekedar menyapa, kalau kepanggil menyapa mawon, menurut saya udah akhlak yang baik, tegur sapa gitu. Itu tadi budaya mungkin bisa ya selama ini apa yang kita lakukan untuk tetangga gitu ya. Kita lebih melihatnya ke sana lagi gitu ya. Terima kasih Ibu Ida yang sudah gabung. Mungkin masih ada lagi Neng yang ini closing anjing. Jadi bertetangga adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa ditolak. Sebab manusia memang tidak semata-mata makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Satu sama lain saling membutuhkan dalam mencapai kebaikan. Contoh kita gerah jauh dari saudara, sinten sing dimintai pertolongan kalau bukan tetangga. Islam memerintahkan segenap manusia untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqum bil khairat. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti mukul tasyid, kadang nggih seneng dosa, kadang nggih sergap ibadah. Ada ciri yang lain, dolim li nafsi, dolim dengan dirinya sendiri. Termasuk dari hadis yang tadi disebutkan di atas, dengan mengucapkan perkataan baik, menghormati tetangga, menjamu tamu yang sedang rawuh dengan baik. Meskipun kita di rumah hanya punya air minum gitu, Mbak. Ya, ada tamu niku ndang gege diparingi unjukan. Sehingga dengan demikian konsep Islam sebagai rahmat untuk semesta alam dapat direalisasikan dan dirasakan oleh setiap manusia, karena agama Islam itu adalah agama cinta, agama damai. Islam itu merangkul bukan memukul, okay.
Oke. Begitu ya. Itu tadi Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan surga dalam bertetangga. Terima kasih untuk Ning Asna yang sudah rawuh pagi hari ini dengan tema yang sangat luar biasa menarik. Terima kasih Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Dan insya Allah Jumat depan kita akan kembali hadir di Ruang Muslimah dengan tema yang berbeda Mitra Pas ya. Dan Amel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dunia Wanita spesial hari ini.